10 mengatakan apa? Karena Bapa dan Anak itu adalah satu. Satu apa? Yesus itu sendiri itu adalah satu. Oke. Satu Yesus hakikat dan dengan Bapa adalah satu, betul? Yesus juga berkata Satu, kepada Bapa, "Ya betul. Bapa, jadikanlah mereka satu seperti Engkau dan aku satu." Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan. Nih, mampus kau. Aduh, baca kitab kau sampai selesai baru kau diskusi sama aku. Udah 7 tahun ku kuliti kitab kau. Nih, kalau Bapa dan aku satu artinya Yesus adalah Tuhan, berarti murid-murid Yesus juga Tuhan. Karena Yesus berkata, kalau balik sama kitabnya langsung menuduh ad hominem. Paham nggak dengan pengertian supaya kita itu bisa bersatu, tidak ada lagi saling paham. Tapi kau bilang Bapa dan aku satu artinya satu. Sekarang ketika Tuhan kau memohon kepada Bapa untuk menjadikan murid-muridnya satu dengan dia, langsung kau lari kemana-mana. Inilah kau Kristen. Kristen tuh kayak gini kelakuannya. Ya, Suka-suka bapaknya aja kalau diskusi. Sebenarnya supaya mereka sudah semua paham, cuma mau framing aja. Loh, supaya mereka semua menjadi satu. Sama Tujuannya dengar apa? deh. Om, dengar ya. Om. Tujuannya apa? Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Yang mengatakan supaya kita tidak bersatu, begitu ya. Siapa yang ngajarin itu? Paham terus seperti itu. Siapa yang ngajarin itu? Di mana tertulis? Buktinya Hosti menolak dengan data itu. Loh, saya tak nolak. Saya menerima ayat ini. Saya menerima ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dan kau pun karena izin Tuhan membangkitkan orang mati. Apa hebatnya Tuhan kau? Izin Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Tuhan ya di Yohanes 14 ayat 10 mengatakan apa? Karena Bapa dan Anak itu adalah satu. Satu apa? Yesus itu sendiri itu adalah satu. Oke. Yesus dan Bapa adalah satu, betul? Yesus juga berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, jadikanlah mereka satu seperti Engkau dan aku satu." Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan. Nih, mampus kau. Aduh, baca kitab kau sampai selesai baru kau diskusi sama aku. Udah 7 tahun ku kuliti kitab kau. Nih, kalau Bapa dan aku satu artinya Yesus adalah Tuhan, berarti murid-murid Yesus juga Tuhan. Karena Yesus berkata,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti kau mengatakan Yesus minta tolong kepada Bapa untuk menjadikan murid-muridnya Tuhan. Kau baca Yohanes 17 nomor 21. Berarti Tuhan kau banyak, murid-murid Yesus juga Tuhan. Mulai ngata-ngatain saya goblok. Ini nih Kristen kalau udah ketampar bolak-balik sama kitabnya langsung Emang nggak duduk ada ad otak, hominem. Bos? Paham nggak dengan pengertian supaya kita itu bisa bersatu, tidak ada lagi saling paham? Tapi kau bilang Bapa dan aku satu artinya satu. Sekarang ketika Tuhan kau memohon kepada Bapa untuk menjadikan murid-muridnya satu dengan dia, langsung kau lari kemana-mana. Inilah kau Kristen. Kristen tuh kayak gini kelakuannya. Ya, karena Suka-suka kamu cuma bapaknya aja kalau framing diskusi. doang. Sebenarnya Supaya mereka sudah semua- paham, cuma mau framing aja. Loh, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti satunya sama seperti Yesus dan Bapa enggak? Ya udah. Berarti kalau Yesus dan Bapa satu, artinya Yesus adalah Tuhan. Berarti kok ketawa-ketawa orang ini? Udahlah. Aduh. Sekarang gini ya, aku Enggak, terakhir karena kusampaikan sama kau. terlalu minim. Menurut kau dikatai bodoh sama orang bodoh enggak, di situ bukan hinaan tujuannya itu. apa? Dek, Nos. dek, Tujuannya dengar apa? dek, Yohanes 14 om, 20 itu. dengar ya, om. Tujuannya apa? Dikatakan bodoh Oke. sama orang bodoh itu bukan hinaan. Kios ini, Yang supaya mengatakan kita tidak bersatu, begitu ya. Siapa yang ngajarin itu? Berselisih paham terus seperti itu. Siapa yang adalah ngajarin ajaran itu? kasih. Di mana tertulis? Buktinya Hosti menolak dengan data itu. Loh, saya tak nolak. Terus Saya tadi menerima mengatakan ayat ini. bahwa supaya Saya kita menerima pergi- ayat ini bahwa Yesus itu menurut Kristen, menurut kau menjadikan Tuhan juga murid-muridnya, karena dia dan murid-muridnya satu. Kau ingin tahu ajaran kasih dalam Kristen yang sesungguhnya? Ini kau jangan ajaran kasih di Kristen itu adalah Lukas 14 nomor 26. Nih ajaran kasih nih. Nih. Dek, jangan tipui saya ya. Saya ini kristolog loh, Dek. Kitabmu itu udah kubaca bertahun-tahun, Dek, ya. Jangan tipui saya. Nggak bisa. Kalau kau di gereja menipu boleh, tapi kalau depan saya nggak bisa, karena saya udah baca kitab kau, ya. Nih. Cuman aku nggak mungkin pemahamannya sama kalian yang ke doktrin, karena aku bukan Kristen nih. Ajaran kasih di Kristen itu ini ajaran kasihnya nih. Nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, ini ajaran kasih di Kristen ini. Kau ikuti nih ya. Kalau kau ikuti berarti kau sudah mengikuti ajaran kasih nih. Lukas pasal 14 nomor 26. Nah, kau ikutin ini ya, Bro. Nah, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kasih, harus membenci keluarga dulu, baru itulah namanya jadi pengikut Yesus sejati. Udah kau ikuti itu ajaran kasih itu? Botol banget sih. Deh, kok betul banget? Bacalah Lukas 14:26. Maksud dan tujuannya itu. Apa Paham arti? nggak? Apa artinya? Sebenarnya kamu sudah paham. Aku mau Ya, saya apa jelasin. artinya? Kalau Mau saya menurutku jelasin. aku paham. Artinya Yesus mengajarkan untuk membenci Oke, keluarga, baik. baru ikuti dia. Itu artinya dalam ayat itu. Oke. Itu artinya supaya bagaimana kita tidak menyekutukan dia di dalam diri kita, bahwa dia adalah satunya. Kita lebih memprioritaskan ya, Tuhan itu daripada segalanya. Bahkan kita harus menyangkal diri. Apalagi Siapa yang ngajarin ini? Kau ngomong ini yang ngajar itu ajaran kau, bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan jikalau seorang datang kepada Ajaran dia tidak kasih membenci bapaknya, seperti ibunya, berarti kamu- kau menjelaskan penjelasan Yesus. Ketika Yesus perikopnya membawakan apa ayat, sih? kau menjelaskan ayatnya. Waduh, ini Kristen ini luar biasa ya. Ternyata mulut Yesus nggak ada Iya, gunanya. saya bacakan. Mulut Dengar Yesus dulu. harus dijelaskan sama orang ini, teman-teman. Baik, kan? Ini dia nih. Inilah kalian ini. dengerin host. Nggak ya. cukup Di ternyata situ Yesus perikopnya mengajar apa? ya. Ternyata teman-teman tidak cukup ternyata Yesus Perikopnya itu apa, mengajar. Hah? Jangan nangis. Oh. Perikopnya apa? Coba baca perikopnya apa? Perikopnya segala sesuatu harus Baik, ditinggalkan bisa baca untuk perikop. mengikut Yesus. Sudah kau tinggalkan mamamu, bapakmu, istrimu. Betul. Berarti sudah Ya udah paham kau tinggalkan. kan? Jadi kau Berarti harus ajaran mengikut kasih adalah Yesus. ajaran meninggalkan keluarga, betul? Bahkan kamu Aduh. Itu perumpamaan host ya. Kak, Itu mengumpamakan bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam diri kita. Tidak ada yang lebih daripada dia. Paham nggak? Bahkan kita harus menyangkal diri untuk memikul salib.
Contoh perikopnya Adam adalah, kasih, seperti dengar dulu, yang perikopnya tertulis di adalah, mana? jangan panjang kali lebar. Perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Itu betul begitu perikopnya. Betul. Segala sesuatu harus kau Betul. tinggalkan untuk mengikut Yesus. Sudah kau tinggalkan mamakmu dan istrimu? nggak? Sudah kau tinggalkan mamak dan istrimu? Mengikut Yesus. Sudah kau tinggalkan? Aduh, Frank. Kok kayak gini sih orang Kristen nih? Kan di situ kau nggak terima ajaran membenci, kau ganti dengan meninggalkan dengan perikopnya. Aku tanya balik, sudah kau tinggalkan istrimu, mamakmu, anakmu? Sudah kau tinggalkan? Belum, saudara. Bisa pahami nggak Belum. ayat itu, host? Paham nggak dengan ayat Iya, itu, tapi host? kan perikopnya sudah kupahami. Kau yang jelaskan tadi. meninggalkan keluarga kita, bahkan diri kita bisa menyangkal diri kita. Sudah kau Yesus. lakukan itu. Artinya Sudah tidak kau bisa tinggalkan diluangkan keluargamu. dalam hati kita. Aku tanya, sudah kau tinggalkan belum keluargamu? Tidak, itu bukan tidak. Loh, Karena Tuhan di itu situ tidak diperintahkan bisa meninggalkan keluarga enggak? lihat perikopnya apa itu maksudnya. Iya, perikopnya apa? Dipahami segala dulu, sesuatu harus ditinggalkan untuk ikut Yesus, diantaranya Segala bapak, sesuatu. ibu, istri. Ikut Yesus. Nah, sudah kau tinggalkan keluargamu? Nah, saya jelasin mau. Betul banget sih. Kan di situ perikopnya segala sesuatu Mau harus jelasin nggak? ditinggalkan untuk Bahkan mengikuti saya sudah Yesus. jelasin. Tadi kau yang bilang perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Sudah kau tinggalkan mamakmu, Dek? Iya, sudah kau Aduh. tinggalkan mamakmu, Ya, Dek? Kau disambung kalau pertanyaannya. Aduh, berat, saudara. Dia lebih paham daripada kita. Sudah ditinggalkan keluargamu, Dek? Kenapa juga saya jelasin kalau nggak mau jawab sendiri? Makasih, Bang Griset. Aku tanya, Enggak lah. sudahkah kau tinggalkan keluargamu? Tidak. Berarti belum Karena mereka mengikuti berbuat baik. Yesus, ya. Ajaran kasih itu Udah tidak ikuti boleh. dulu. Udah ikuti dulu ajaranmu, baru diskusi sama aku ya. Tinggalkan keluargamu dulu, baru kau bisa menjelaskan tentang Yesus di sini. Kalau enggak bisa nanti kau nggak jadi murid Yesus, ya. Tinggalkan dulu keluargamu semua ya, Dek. Udah? Sudah? Kan gitu ajaran kasih kan? Ajaran kasih itu segala sesuatu harus Bapak ditinggalkan nggak tahu untuk ini. mengikuti Yesus. Ini sudah tahun 2005 ya, akhir tahun ini ya. Iya, ini sudah udah tahun banyak 2025. zaman Tuhan kok bertobat masih lah. orang? Ya. Tuhan tahun 2025 kok Tuhannya masih orang? Ganti dong. Tuhan, ampunilah dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan aku mengampuni. Yang dia katakan adalah engkau diampuni. Artinya yang mengampuni bukan dia, tapi Tuhan yang disembah oleh Yesus. Kalau tidak bisa diskusi. Bukan nggak bisa diskusi, kamu nggak mampu jujur di sini. Kamu nggak ngerti definisi. Saya nggak ngerti, kamu yang menjelaskan kok. Tadi kamu bilang, berarti Anda tidak tahu. Kok Anda Tadi yang kamu menjelaskan? yang mengatakan Buat segala apa saya jelasin sesuatu. kalau Anda sendiri yang menjelaskan punya asumsi. Loh, Anda yang bilang kok. Yang bilang Asumsi kalau segala sendiri. sesuatu harus ditinggalkan mengikuti Yesus siapa? Saya atau kamu? Iya betul. Apa Nah, maksudnya? kamu Pak? sudah meninggalkan belum? Nah sekarang saya kasih perumpamaan sama Anda. Saya telah mencuri Loh, hati Rifa. Apa oh saya berarti bilang itu kan aku telah mencuri hatimu. Itu pernyataan bukan perintah. Di sini Pernyataan. adalah perintah Yesus. Iya. Nih dengarkan baik-baik ya. Aduh. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, berarti ini perumpamaan. di mana perintah di situ? Jikalau nih aku bilang ya, jikalau tertulis kamu tanda mau tanya? masuk ke rumah, kamu harus cuci dulu. Kalau kamu tidak mencuci kaki, kamu tidak boleh masuk rumah ini. Itu perintah mencuci kaki atau enggak? Aduh, bos. Bingung juga. Kalau saya berkata kepada anak saya begini, jikalau kamu tidak mencuci kakimu, menambah dosa loh. Framing terus. Kamu yang lupa. menambah dosa itu adalah ketika kamu merubah lupa, perkataan bos. Yesus Al-Kafir. daripada tempatnya, Coba, bro. Coba. Bos. Orang yang berdosa itu adalah orang Bos. yang merubah perkataan dari kitab sucinya, menambahi perkataan Tuhan dan mengurangi perkataan Tuhan. Saya membaca sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Kau menambah-nambahi perkataan Tuhan. Pemahamanmu Loh, salah. yang
pemahamanmu saya sudah ikuti salah. katamu tadi. Loh, kan kamu memahami begini. Kamu makan segala mentah-mentah sesuatu. aja tertulis. Loh, berarti ini perumpamaan atau Yesus berkata secara langsung nih atau perumpamaan? Host, mau tahu nggak artinya ini? Bagaimana Saya tanya, kita bro, ini memprioritaskan perumpamaan Tuhan atau di dalam tidak? hati kita? Bro, ini Itulah perumpamaan makna atau dari tidak? ayat itu. Saya tanya, ada orang begini loh. Aduh. Dia bersundal karena kelaminnya sebesar punya kedai. Maknai Oh, dulu, itu maknanya Host. adalah besar rasa kemaluannya. Itu bisa dibuat-buat kayak gitu. Yang saya tanya pengajaran Yesus bukan pengajaran kau. Ketika Yesus mengatakan, ya, segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Lalu kutanya, ini ajaran perumpamaan atau ajaran yang sesungguhnya? Jawab. Maknanya yang harus dipahami. Makna sesungguhnya itu. atau makna alegori? Tentang Jawab. makna sesungguhnya apa? Ya, maknanya apa? Sebenarnya satu makna dari ayat ini apa? Perikopnya apa di Supaya situ? di dalam kehidupan kita yang diprioritaskan itu adalah kepada Tuhan. Iya, perikopnya apa di situ? Kamu harus rela meninggalkan segala sesuatunya. Nah, sudahkah kau tinggalkan Demi ibumu dan mengikut istrimu? Ya udah, sudah kau tinggalkan ibu dan mulai istrimu. lagi. Berarti ajaran kasih di Kristen itu adalah kamu harus rela meninggalkan ibu dan istrimu baru bisa dikatakan Kristen ajaran kasih gitu. Harus bisa buka Matius 5 ayat 44. Saya bisa membuka seluruh kitabmu, tapi saya belum selesai dengan ayat Lukas 14:26. Enggak, Buka kita Matius selesaikan 5 dulu. ayat Pertanyaan 44. saya, perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Apakah ada orang Kristen yang Tidak. benar yang telah melakukan hal Saya itu di dunia suruh. ini? Udah, Tidak ada kita lah. ke ini aja, udah istirahat aja, kau aja yang baca. Aku nggak mau disuruh-suruh. Kita ke editor aja. Nah, editor, silakan kau jelaskan Lukas 14:26. Aduh, Mak Jang, rempong kali. Menjawab Saya bukan itu aja. guru. Nah, Saya bukan Lukas guru. pasal 14:26 kata si Gini, logika. Mbak. Gini Mbak, saya jelaskan dulu. Jadi kalau ada yang bertanya dan dia jawab, orang itu tidak mengerti, berarti dia bukan guru. Jadi menurutmu Ya, si logika ini mengerti atau tidak? Ya tidak lah. Kalau Coba kasih tahu sama dia. Berhenti kau menjelaskan kepada Uniripa karena kau nggak ngerti. Cepatlah. Mungkin dia percaya sama Anda, sama saya kan dia nggak percaya. gurunya bodoh berarti kalau murid tidak pintar. Ah, silakan Logikanya ngobrol dulu begitu. silakan logika ngobrol dulu sama editor karena sama-sama Kristen kalian ya. Aku nggak tahu mana yang paling benar di antara kalian, mana yang punya Roh Kudus. Silakan ngobrol dulu berdua. Boleh ngobrol berdua, edit. Saya mau bertanya. Editor, saya mau tanya sama Anda. Oh ya Anda boleh. setuju dengan narasi Umi Rifa tadi? Ya setuju lah. Setuju? Iya. 8, Kamu bukan Kristen. Saya mau tanya makna dari Matius 14 ayatnya deh. Yang berapa tadi, host? Yang ke-25 ini Lukas maknanya apa, 14:26. editor? 14:26 ini maknanya apa, editor? Baca. Oke. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada waktu yang ke-26 ya, jikalau Jun naik Jun. seorang datang kepadaku Naik, Dek. dan ia Ini sholat tidak dulu, Dek. membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan anak laki-laki atau perempuan, bahkan diri nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maknanya apa, editor? Itu jelas bahasa Indonesia kok, masa nggak mengerti. Alah. Kau nyamar-nyamar lagi tadi hotel kau. Aduh. Kau Nyamar kau, editor. Memang saya tahu kau nyamar. Kau Kristen atau Enggak. Islam? Oh lu langsung nyerang pribadi si logika Kristen. ini. Kalau nggak sepakat sama Kristen, dia ya. langsung serang pribadi. Di mana gerejamu? Saya Kristen. Saya di GSDA. Wah, kau dituduh nggak Kristen sama si logika kayak gitu kelakuan kalian itu ya. Kalau nggak sepakat berarti bukan apa-apa lah, Kristen. kalau- Itu namanya Apa yang adalah bilang? framing sempit namanya. Memang dia bukan Lu- Kristen, host. Memang dia Ya, bukan Kristen. itu kata kau, 100%. karena kau itu framingnya sempit, karena Iya. dia nggak sepakat dengan kau. Betul. Inilah Iya. kau bilang Masa ada orang ajaran Kristen, sepakat? ajaran kasih, tapi memframing orang Kristen sendiri bukan Kristen. Baik, Inilah saya ajaran tanyakan kasih sama kalian. editor, kalau memang dia orang Masa Kristen, iya, Di? apakah memang Tuhan Yesus memboleh
menyuruh kita untuk menceraikan istri kita untuk mengikuti dia, Ada memang ditulis. meninggalkan anak-anak kita? Apakah itu ajaran Yesus? Saya tanya. Ada yang tertulis di situ. Itu ajaran Yesus atau bukan? Ada tulisannya kok. Ajarannya bukan. Ih, baca sendiri di Bible. Saya tanya, itu ajaran Tuhan Yesus atau bukan? Jangan menangis. Nah, kamu nyamar kok. Diskusi kok Pengakuan iman nangis. rasuli. Iya, lucu Saya mau tanya banget. dulu pengakuan iman rasuli. Saya tes dulu Langsung kekristenan. jadi hakim dia. Langsung jadi hakim dia. Enggak, host, dia nyamar, host. Nah, Enggak bagus, ngapain kamu nyamar? memang harus Kristen harus hafal Alkitab. Pengakuan iman rasuli cepat. Saya nggak tahu. Masa nggak tahu, aku nanya kamu kok. Memang harus. Ya haruslah supaya kamu tuh ketahuan. Ih, bahayanya ajaran Penyamaran. siapa ya? Nah, menyamar dia, host. Pengakuan iman rasuli. itu. Jangan-jangan kau yang Dari nyamar. anak sekolah minggu udah Gregorius, tahu. naik dulu deh. Dia Naik dulu nyamar Greg. itu. Nyamar. Bentar. Greg naik dulu dek. Bantu nih dek. Masa ada Coba nggak usah Kristen nyamar, merokok. bro. Bentar. Dek tunggu dek. Dek Greg. Bentar. Aku mau sholat zuhur. Jun mana nih Jun? Jun, Greg. Bentar. Mana ini orang-orang ini? Kamu Greg, ngaku-ngaku Kristen. ini jadikan Kau jujur moderator aja, ya. Ambil alih jujur dulu lebih roomnya baik, dek ya. bro. Bentar. Greg, lagi sibuk nggak Greg? Iya, siap. Oh nih bentar, ini jadikan moderator. Jangan tahu nih. Ini sholat zuhur dulu ya dek. Sudah pulang Jumat kan dek? Udah bisa nurunin orang dan terima orang nggak dek? Udah. Oh ya, teman-teman Kristen ya, editor sama logika, kalian dipadu sama saudara saya Greg ya. Silakan diskusi dulu sama Greg. Saya mau sholat zuhur dulu. Ya, oke. Greg, silakan dek. Boleh dek. Mereka masih ngobrol nih antara si editor ini masih tidak ada kepercayaan kekristenan satu sama lain ya, karena si logika menuduh Bang si Greg. editor ini Kristen yang menyamar. Ya, tadi Udi bawa itu Greg, Bang Lukas pasal 23. Bentar dulu, Bro. Aku mau Udi bawa Lukas 14:26 deh ya. Dan si Joe sendiri mengatakan perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Udi cuma tanya, "Papi Gembala naik dulu lah, bantu-bantu Greg di sini." Udi cuma bilang, Iya. apakah kamu sudah meninggalkan Nggak apa-apa, saya mana-mana?" rusak kondisi ke orangnya. Saya mau analisa editor ini, host. Apa Bang Grab? Abang setuju nggak kalau ada teman-teman yang berdiskusi itu menyamar? Abang setuju nggak, Bang Grab? Nggak boleh bang. Lanjut. Nggak boleh. Editor, kamu sudah terbukti editor. Kamu bukan Kristen, ngapain kamu nyamar-nyamar, bro? Sablon. Masa pengakuan Rasul? nyamar. Pengakuan Rasul aja nggak ngerti. Dari sekolah minggu orang sudah tahu. Mereka membuktikan saya menyamar. Bukan saya menyamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi Gembala sama Gregorius mohon dipandu. Antum berdua sudah jadi moderator. Silakan nanti boleh Siap. Gregorius boleh, Papi Gembala boleh. Saya kasih segala kuasa telah kuberikan di komal ini kepada kalian berdua. Kalian berkata tidak dari diri sendiri, tapi apa yang kalian ucapkan begitu juga lah yang aku ucapkan, karena kita adalah satu. Engkau dan aku satu. Oke, aku sholat dulu. Siap 86, siap 86,7. Tadi menarik Uni tadi ayat itu ya, menarik ya. Karena memang ada beberapa di dalam Bible juga yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Ini menarik ini Bang Regus kalau kita bahas di hari ini kan. Bahkan ada dalil yang mengatakan kalau seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima. Ah ini menarik ini Bang. Jangankan menerima, memberi senyum aja nggak boleh loh. Ini ajaran kasih agak kurang ajar maksud saya Bang Gregorius ya. Ini dalil loh, betul nggak Bang Gregorius? Ini menarik ini. Iya loh. Nah, coba kita kaji ini menarik ini, kita bahas ini. Apakah betul-betul ajaran kasih atau kasih apalah, kan nggak jelas ini Bang Gregorius. Coba Bang Jo, ini bagaimana Anda menjelaskan ketika Yesus berkata beta datang bukan untuk membawa damai, kata orang Ambon kan, melainkan membawa pedang. Nah ini gimana menjelaskan ini Bang Gregorius kan?
Coba Bang Gregor, coba Mas Jo. Ini menarik loh. Lanjut. Macet. Cek. Halo? Iya, macet kayaknya. Macet tidak kemana? Jadi ya itu. Aman. Izin Boleh Bang bertanya, Bang. Gregor. Bertanya. Bertanya apa Bang? Nomor rekening atau apa? Bang, baru bertanya Bang. Boleh Muslim ya, Bang. Apa ya? Kita Muslim aja Bang. Saya mau bertanya, mau. Iya, kalau saya tahu saya akan jawab. Tapi kalau saya tidak tahu, anggap aja buat pelajaran saya dan akan nanti saya tanya kepada guru-guru saya, ya kan? Termasuk Bang Gregor. Silakan. Kan kalau orang beragama kan tujuannya ke surga. Bukan, kalau di Islam tidak. Enggak. Bukan. Oh, jadi tujuannya kemana? Tujuannya ke Allah dulu yang punya surga. Nanti yang punya surga baru kita dikasih apa, terserah dia. Gitu loh Bang kalau di Islam. Paham nggak Bang? Ibaratnya gini Bang, Abang mau beli mobil, bawa duit 100 juta nih. Abang nggak bisa langsung ke mobilnya, karena uang ini nggak mungkin bisa buat kunci. Abang ke pemiliknya dulu, ya kan? Abang kasihlah uang itu kan. Lalu pemilik mobil itu ngasih, oh ini mobilnya pas, uangmu 100 juta. Seperti itu kalau di Islam Bang. Silakan. Jelas itu Bang. Jelas. Ya. Bang, mau tanya Bang. Kalau Ya. di surga betul ya disiapkan bidadari? Iya, kalau sebagai pelayan sih ada dalil dan ada hadis. Ada ya. Gampang itu Bang. Iya. Diberikan itu kalau kelak kita betul-betul masuk surga. Walau bisawab, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberikan segala kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan di dalam dunia. Saya analogi sedikit Abang ya. Saya ini terlahir sebagai orang-orang biasa saja, betul ya. Lalu ada orang yang terlahir dengan kemewahan, kemegahan. Di rumah dia itu sampai 20 ART, ya kan? Contoh kayak Raffi Ahmad, contoh kayak Anang. Dia kan di rumahnya itu kan, waduh, berapa itu asisten rumah tangga. Nah itu juga akan diberikan oleh Allah. Bidadari inilah sebagai pelayan gitu loh. Begitu kira-kira Bang. Walau bisawab ya, itu Al-Quran dan hadis menjelaskan itu. Dan kita kan kalau di surga nanti diberikan pasangan kembali, istri kita ya dikembalikan sebagai ya ratu lah, ratu bidadari. Bayangin aja Bang. Iya Bang. Jadi dikasih kembali ke kodrat manusia Bang. Nabi Adam diberikan pasangan Hawa waktu di surga ya, Siti Hawa. Lalu kita nanti kembali ke surga ya sepasang juga. Masa mau pelangak-pelongok doang di surga Bang, ngapain? Ya kan? Itulah indahnya di dalam surga Islam. Ke atas kayak maling begitu ya. Barang enak itu Bang, lu enak Bang. Gimana sih? Emang hal begitu hal yang tabu. Tapi di situ saya cuma dengar khutbah itu dikasih bidadari katanya. Iya emang bidadari kan mau nggak bidadari? Kalau nggak mau ya kasih Saya sih aja. mau, tapi kalau Ya untuk perempuan sudah, itu apa? asyhadu. Kalau untuk perempuannya untuk apa? Kan istri. Bidadari. Oh nggak ada Bang, nggak boleh. Berarti perempuan nggak dapat apa dong kalau di surga? Jadi semua orang berpasangan Bang, berpasangan. Contoh nih, Abang nih punya istri, ya kan? Nanti akan dipertemukan lagi di surga. Abang sudah punya istri nih, ya Itu kan? bidadarinya bukan dari surga. Bidadari ini asisten. Tetap pasangan dari dunia begitu tetap. Iya, kembali. kalau kecuali kalau di surga saya udah dapat bidadari ya, saya dapat bidadari.
Berhubung karena di dunia ini saya mendapat manusia, ya saya dipasangkan dengan manusia. Lalu bidadari inilah sebagai pelayan-pelayan, Luna Maya sini, ya bang tuan editor, tolong kau ambilkan anggur saya yang paling terenak. Pergilah dia datang. Seperti itu, wallahu alam bisawab ya. Begitu bang, kira-kira ada lagi? Banyak sih tanya. Iya, silakan bang. Cuman pengen tahu saja. Pak Jambala. Iya. Tapi jangan lupa loh, ada juga dalam Kristen itu ada perkawinan anak domba. Oh, nantilah kita bahas itu. Karena ada undangan itu. Nantilah kita bahas itu. Nantilah gampang lah itu. Ya kan? Mungkin bang editor ini bertanya tentang Saya nggak terlalu paham begitu. Iya. Sebenarnya gini bang editor. Ilmu lah, cuman pengen tahu aja seputaran Muslim. Kalau di seputaran Muslim itu bang, Allah itu pemberi nikmat, segala nikmat bang. Bentuk Jadi gini, keadilan. bang, kan dari tadi dikembalikan lagi cerita kalau sudah ada. Jadi kalau lebih dari satu istrinya, nanti di surga lebih dari satu juga istrinya. Oh, di ujungnya bang, yang terakhir aja bang, yang dihitung. Oh, Jadi gini bang, abang ini kan punya istri 2 bang ya. Ini ya, ada 2, 3 abang gitu. 2, 3 ya kan. Nah lalu ketika abang meninggal, ini kan masih berjalan kehidupan ini istri. Kalau ada yang menikah, itu sudah nggak diketemukan lagi nanti. Dia sama yang pasangan yang terakhirnya. Jadi kalau Paham misalnya nggak, Bang? dia nak menikah, kalau tiga-tiganya nak menikah kembali, jadi Lalu tiga. cari aja, ada iya kan? Jadi istri yang terakhir akan dipertemukan. Nah lalu yang terakhir bang, karena gini, coba ya, ada orang yang selama hidupnya tidak pernah menikah, ya kan? Ya, itu gimana itu? Sabar. Dari laki-laki kan ada bang, mungkin dengan kecacatan tubuh atau ya muka pas-pasan, ya kan? Ya. Nah dia meninggal tidak pernah menikah, ya kan? Ini laki-laki. Terus ada juga perempuan seperti itu, ya. Contoh anak-anak bayi, ya kan? Kemudian dia kan tidak pernah. Nanti kan di dalam Islam itu bang, nanti ketika dibangkitkan semua orang itu rata bang. Nggak ada lagi bayi, nenek-nenek nggak ada lagi. Siapa yang mengurusin? Itu dia bang. Jadi Allah itu sudah maha menghitung bang. Jadi sebelum diturunkan roh-roh kita itu sudah ada semua hitungannya. Gitu bang. Paham nggak bang? Paham. Iya. Iya. Kalau tidak menikah berarti nanti dikasih pasangan supaya adil. Nanti kalau dia tanya di surga, Tuhan katanya, itu bang editor kemarin ada istrinya enak, dia bisa bobo-bobo malam sama bininya. Nah gue nggak pernah gitu ya kan? Bagaimana? Begitu kira-kira pak. Contoh, selama abang hidup ini tidak pernah merasakan buah apel yang nikmat sekali kayak orang-orang selebritas, ya kan? Anggur yang itu. Nah bagaimana itu keadilan Tuhan? Nah nanti ya di surga akan diberikan. Itu bang, gampang kok ya. Jadi Ya. surga itu bebas ya? Bebas dalam hal seperti ini bang. Saya analogi. Jadi sudah tidak ada itu kita pikiran yang aneh-aneh. Saya kasih contoh abang. Anak kecil itu ada nggak pikiran yang aneh-aneh dia bang? Dia maunya yang enak-enak aja, ya kan? Usia balita. Dari 1 tahun sampai 5 tahun bang, ada nggak pikirannya kotor? Nggak ada. Dia maunya yang enak-enak aja, nggak enak dia menangis. Seperti itu bang. Inilah nanti dia akan kembali ke situ. Jadi Terus pikiran bentuk fisiknya gimana bang? wallahu alam bisawab, menurut beberapa hadis ya seperti kita ini aja bang, ganteng lah kira-kira lah. Karena kan ada Jadi kalau misalnya bayi bang, tetap bayi? enggak, disetarakan nanti bang, disetarakan. Semua tidak ada yang tua, Semua nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Ini hadis ya. Begitu bang. Nah kalau ada bayi, ada nenek-nenek, siapa yang mengurusin di surga? Buset, kagak ada lagi mengurusin, ya kan? Udah nggak, bang Gel kurus, nenek-nenek, aduh siapa yang mengurusin?
masalah surga harus dibahas lebih detail ini karena masalah ini kan tujuannya nanti ke situ semua. Iya betul saudaraku. Tetapi bagi saya bang, kalau kita meyakini adanya Tuhan atau Allah ya bang ya, ini dulu yang kita benerin bang. Kalau itu sudah benar, nanti kesononya akan benar. Intinya surga itu adalah ibarat orang Islam ini bang. Dunia ini ibarat penjara bang. Kita diatur ya. Nah untuk menggapai kebebasan itu, setelah kita bebaslah kita mau makan padang di mana, restoran mana, ya kan? Betul tidak bang? Iya. Kalau kegiatan di surga, kalau enggak, ini contoh. Baca hadis, baca Quran, itu bentuknya surga itu gimana? Ya pokoknya yang tidak bisa yang istana atau gimana dia? Oh sabar bang ya, saya buka. Sebenarnya teman-teman ini harus ini ya, pakai gambar sih. Tapi ini walau-walam bisawab ya. Ini cuman ini bang ya, menjabarkan apa sabar? Menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu kan. Ini wallahualam apakah seperti ini apakah tidak, tetapi ini menurut penggambaran saya aja sih ya, kira-kira begini ya. Sabar ya, saya buka dulu. Dan ada rujukan dalilnya bang ya. Sabar dulu bang ya, saya bukakan dulu. Izin ya bang Georgius ya, nanti abang masuk lanjut. Ya sabar dulu ya, karena memang educate itu lebih memakai image. Artinya kita membawa sabar. Kita bertanding. Nah ini bang, giliran menang dapat hadiah, pas hadiahnya mengecewakan kan. Aduh, gimana sih rasanya? Oh enggak mungkin bang, Allah itu maha adil bang. Nah ini Quran surah Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah jadi seperti ini kira-kira penjabarannya, karena manusia ini kan tadinya natural bang ya, tidak ada gedung, tidak ada apa ya kan. Nah tidak bisa dipungkiri bang, mata kita sekarang ini kita lebih senang itu pergi rekreasi kemana, ke ya tempat-tempat yang damai lah ya kan. Contoh di mana kalau abang punya rezeki mau ke Raja Ampat kayak gitu kan. Nah seperti itu bang, inilah karena kenikmatan kan, kalau untuk persepsi saya kenikmatan bagi saya sama bapak pasti beda ya. Apa yang saya sukai belum tentu bapak sukai. sama lah, pasti kau suka anggur, masa saya nggak suka anggur. Pasti kau suka cewek, pasti saya suka cewek. Gampang loh bang, gampang dong. Jadi kembali ke kodrat dulu bang. Kodrat laki-laki itu dia sukanya perempuan yang cantik, ya kan? Kodratnya perempuan tidak perlu laki-laki gagah, yang penting banyak duit. Jadi kalau di Islam untuk perempuannya itu mereka akan diberikan hadiah emas apa segala macam kemewahan. Kalau kita mah kagak bang, yang penting bini licin aman udah, ya kan? Gitu aja bang. Nah ini tentang surga ya kan. Nah, karena luas surga itu bang, saya di dalam hadis ibaratnya seperti ini bang, bumi ini langit pertama itu aja, langit pertama bang ya, belum langit ketujuh, belum surga ya, ibarat abang membuang cincin di padang pasir, padang gurun. Nah itu ibarat luasnya langit pertama dengan bumi bang, ya kan. Nah, cincin itu ibarat bumi, lalu padang pasir itu ibarat langit pertama. Nah gitu bang. Nah lalu langit kedua begitu lagi, bagaimana luasnya itu bang. Jadi nanti manusia ya abang menjambarkan lah, abang duduk di situ, saya lewat, bang Dikor kemana? Biasa sama bini jalan-jalan, kan enak juga, iya kan. Tuh abang naik perahu dari sana, kan rumah abang tuh di ujung sana no, rumahnya bang editor di sana kan. Awak duduk pula kan di depan ini nongkrong. Mana bang? Biasa ke kebun anggur. Yes, indah.
Nah, kalau surga abang ini, nah ini saya kasih ya perbandingan ya supaya ada. Ini dalil ya. Jadi kita nggak boleh mengada-ngadi bang. Kabar ya. Banyak kok penggambaran surga di dalam Islam itu bang. Banyak. Nah kalau di abang seperti ini, sahabat mana itu bang Gregory ya? Saya ini kok, saya biasa lengkap kok. Kenapa? Papi? Ya. Ini bang. Kalau surga abang itu ada perang naga. Terserah sih, ya kan? Mau milih mana? Ada data, ya kan? Kalau surga Islam, panorama yang indah, sejuk dan asri, sungai yang jernih, banyak pelayan bidadari. Tadi di mana tadi? Saya sudah buka dalilnya. Nah, kalau abang ada di Wahyu 12:27, ada perang naga, ada pesundal banyak, ada dalilnya, gampang kok. Abang memilih pesundal atau bidadari, gampang kok bang. Silakan. Tapi jangan berharap bang, surga itu pasti ada, neraka itu pasti ada bang. Abang mengharap aja ridhonya Allah, gitu bang. Kalau di dalam Islam. Saya sih sebenarnya surga ya orang cuma bayangkan nikmat bagus pokoknya Ya iya. Masa ada perang naga di sana? Nah, kalau kita dibuktikan. Jadi gini bang, kita menurut kitab suci aja bang, kita kan beriman bang, makanya di dalam Islam itu salah satunya rukun iman itu mengimani, meyakini bahwa akan ada hari-hari terakhir gitu loh bang. Nah inilah gitu bang, karena dunia ini tempat meninggal bang, bukan tempat tinggal. Ya tempat tinggal kita ya di sinilah, tinggal pilih antara surga dan neraka, gampang kok bang. Tinggal pilih aja, mau yang perang naga yang indah, terserah sih bang, ya kan, pilihan ada diri anda. Betul ya bang Gregorius ya? Betul. Makanya, tapi kalau mereka menjelaskan tentang surga mereka itu paling 1 detik selesai. Dia belum tahu ada juga perang kodok loh, ada perang kodok. Ada, ini data ya, nggak boleh ini. Nih di Wahyu itu bang ada perang kodok dulu, aneh-aneh lah ya kan, dari mana pula Yohanes tahu. Sabar, ini ada perang kodok bang. Nah ini dia nih, baca di Wahyu itu, Wahyu berapa, Wahyu 16, ada perang kodok. Gimana sudah ada perang kodok? Jadi nggak rasional bang Gregorius ya. Di Kristen itu awalnya doang yang bagus bang, di ujungnya kacau. Hari kiamatnya itu kacau bang. Betul. Iya kan? Di berapa itu, 1 Tesalonika atau berapa ya, orang mati akan dibangkitkan, lalu orang hidup terangkat. Berarti ada orang yang nggak mati, betul nggak bang? Benar. Iya. Enak banget orang yang hidup di ujung nggak mati langsung ke surga. Iya, udah gitu langsung terangkat lagi. Pas kita lagi asik-asik main TikTok langsung terangkat lagi. Nah, makanya di Islam itu bang harus selaras dengan akal dan logika gitu loh, gitu. Asyhadu. Betul gak Uniripa? Di surga Kristen itu yang terakhir langsung terangkat kita. Iya, itu ada istilahnya. Udah banyak kemarin di Afrika ada orang yang sengaja meninggalkan harta benda dan keluarganya lari ke hutan karena dia percaya dia mau diangkat. Ada Pas lagi kejadian kemarin mandi, itu. iya, takutnya gue lagi mandi terangkat naik pusat biji gue kemana-mana. Pas lagi berjima sama istri ya kan. Iya, astaga. Yang penting ini bang, ini dulu yang abang pikirkan ini bang. Ini dulu yang abang pikirkan. Semua manusia akan melewati ini bang.
Syirat. Ini nih namanya Papi Gembala. Peristiwa neraka ya, pasti terangkat api. itu ya. Ya. Neraka pasti sudah Direktur pasti namanya. api. Lu pikir Direktur. es? Gini, Cuman nama peristiwa tulisan, terangkatnya di belum Kristen. tentu pasti juga kan. Dek, dengar Dek, nama peristiwa Belum yang pernah ada terangkat yang itu. ke sana. Bentar, saya mau menyampaikan. Nama peristiwa terangkatnya orang Kristen itu disebut dengan The Rapture. Jadi kemarin di Afrika ada gereja yang orang-orangnya tuh udah nggak mau lagi kerja, dia tinggalkan harta bendanya karena dia percaya dia akan terangkat. Nunggu-nunggu nggak terangkat dia. Ada kejadian gitu. Nih. Iya. Ya. Saya takutnya begini Uni, orang lagi cukur nih rambut baru setengah, betul di surga sepotong. Bayangin. Lucu itu surga Kristen. Tunggu dulu nih. Nih. Ini ada orang yang nggak mati memang ini ya. Ada. Nih. Mana ini ya? Rombongan pengusir mana nih? Mana nih ya? Oh, yang ke hutan itu nih. Sudan apa Afrika ya? Iya. Ke hutan dia lari. Saking mereka percaya dengan ayat ini gitu loh. Nih, ratusan warga Uganda menunggu kiamat di hutan. Itulah. Ada itu kejadian Sudah itu. dijual semuanya itu, harta bendanya dijual. Iya. Takutnya gue lagi traktir Uniripan nih atau teman Kristen kan, ada ya siapa lah gue traktir di Nawijaya apa, pas Yesus datang dia bilang dia yang mau bayar kan, tiba-tiba dia terangkat. Loh, siapa yang mau bayar? Masa? Aduh, ya Kasihan Allah. lagi yang pas mau bersalin loh, yang mau bersalin nih kepalanya nongol terangkat. Yang pertama, nggak jadi kita. Tahu-tahu di surga nggak boleh kawin. Nggak boleh kawin. Nah, makanya gua nggak minta. Pertama nggak jadi. Dari kembali tuh. Makanya Ya. gini Bang Editor, surga lo itu kan nggak ada kawin mengawin. Jadi punya lu kan yang mungkin 15 atau 16-17 cm lah sekarang. Lu mau 7 lah, ngapain? Lu 7. mau apain? Standar Indonesia tuh 7. 7. Lewat kali ini 10 lah ya kan. Nah di surga nanti lu mau buat apa itu? Gantungan kunci? Ayo. Jadi di surga lu nanti Sedih, burung nggak menciut. sedih Papi. Orang Kristen ini Sedih. menyedihkan. Di dunia suruh pikul salib, suruh nggak boleh lawan orang jahat, jualah harta kasih ke orang lain, tinggalkan keluarga. Di surga nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, nyanyi aja muji-muji Tuhan, paling 1 minggu habis lagu, ulang lagi, bosan juga Tuhan, ini melulu lagu lu katanya. Oh, gitu Bang. Nggak, kalau di dunia pernah makan durian montong, tiba-tiba di surga nggak tahu lagi durian montong, nggak pernah Nggak lagi. tahu. Jadi sedihnya jadi Kristen ini adalah di dunia diberikan kenikmatan, pernah merasain babi panggang, babi kecap, ya kan, tua. Tiba-tiba masuk surga nggak bisa ngerasain makanan lagi. Waktu di dunia berulang-ulang berjima, berhubungan badan dengan istri. Iya. Pas jadi Kristen udah nggak berfungsi lagi. Itu sama kayak Iya, Mek. kenikmatan yang ini sama kayak gini loh. Ada orang yang bayi dikasih es krim terus nggak pernah dikasih lagi seumur hidup, sedih banget, tau nggak? Sedih Dikasih dia. sedikit, Maka, sedih banget. mending gua ke Bali, ya kan? Jadi di surga Mending tinggal di dunia lah. manusia masih bisa lapar. Makan itu bukan untuk lapar tapi untuk menikmati. Kan kenikmatan nggak ada itu rasa kan lapar hawa lagi. nafsu itu satu makan dan berhubungan seksual, ada keinginan. Nah jadi bukan karena dia lapar dia makan, tapi karena dia ingin menikmati rasanya, bukan karena Hasrat. lapar. Ya, Hasrat dan rasanya keinginan itu. yang penting rasanya kan gitu. Rasanya. Bukan banyaknya. Oh jadi nggak Gitu. lapar lagi ya, nggak pernah lapar lagi. Nggak Oh ada. bukan lapar dan letih, lelah nggak ada lagi, lapar nggak ada lagi. Semua kenikmatan, berkumpul dengan orang dicintai gitu. Kalau di Kristen enggak, di surga kan perempuan nggak boleh minta cerai walaupun ditabok nggak dinafkahi. Tapi di surga disuruh cerai sama Tuhannya karena nggak ada lagi kawin mawin, nggak ada lagi hubungan suami istri gitu. Sakit. Sedih banget memang sih. Sedih sih jadi Sama siap Kristen sih. kita. Sedih. Tidak soleh.
Coba jelaskan apa gunanya nonot laki-laki di jannah itu berdiri 70 tahun. Iya buat make lah. Nah, terus burungmu di surga buat apa? Gua nanya. Burungmu di surga buat apa? Enggak, gua nanya. Kunci papi. Burung kau di surga buat apa? Jawab dulu. Enggak, saya nanya kau Baron. Burungmu yang di surga buat apa? Jangan. Di Kan Tuhan surga kunci. itu tidak tubuh kemuliaan, nggak ada dari nafsu-nafsian. Apaan? Emang tubuh kemuliaan bukan daging? Aduh, sungguh surga kalian ada surga. Nah. Waktu Yesus bangkit, dia dengan daging atau ini? Dagingnya? Weh, Om Palopo, apa Jawab dulu. Saya tanya. laki-laki? Jawab dulu, sabar. Waktu Yesus bangkit, dia kan sudah dengan tubuh kemuliaan, betul? Burungnya masih ada atau tidak? Anu dulu. Jawab. Jawab dulu, kenapa di surgamu itu burung itu berdiri 70 Enggak, saya tahun? nanya. Iya, saya sudah jawab. Pakai obat apa kau? Saya sudah jawab. Ya. Dipakai sebagai apa? fungsinya. Obat Fungsinya siapa? kan Kau berdirinya 70 fungsinya kan buat tahun. itu. Udah, saya sudah jawab. Bisa enggak tahan Sekarang itu, saya itu tanya aku kau. bayangkan Diam, bisa. saya sudah jawab. Bisa, Sekarang kau saya coba tanya sama bayangkan kau. nonat laki-laki Kalau enggak, di gua sepa jannah ini. itu Gua sepa lu. Gua lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Gua Terus lebih kapan berkuasa. sholatnya? Gua Kapan lebih sholat berkuasa. kalau berdiri 70 tahun? Polopo. Sekarang saya Bisa tanya, waktu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, burungnya masih ada nggak? Jawab. Kalau nonat mau berdiri 70 Nggak bisa jawab kan? Nah, kembali kau ke rumah bapak sana, jauh-jauh. Gampang kok, mau diskusi kok. Diberi kenikmatan nggak mau gitu loh, Bang Gri. Bener nggak? Tuhan itu maha adil. Dia malah milih burung menghilang. Silakan nikmati burungmu yang menghilang. Kalau di surga Islam nanti ada, iya kan? Selesai, gampang kok. Mana ada sholat lagi di surga? Tidak ada lagi. Sholat itu di dunia. Iya, jadi aktivitasnya kayak gimana ya kalau di surga? Ya nikmati aja bang, kayak sekarang ini nggak ada lagi aturan. Cuman perasaan nafsu yang buruk-buruk itu sudah hilang. Kayak anak bayi tadi, anak balita bang, dia nggak ada lagi pikiran sirik sama orang, nggak ada. Dia taunya mau makan makan dan bahagia. Tapi tetap manusia. Iya iyalah bang, masa mau jadi roh? Kalau abang kan jadi roh, Gentayangan. gentayangan. Nah ini ada gambarnya bang, ada. Kalau saya lengkap bang. Jadi di surga Kristen nanti itu abang seperti ini. Jadi nggak ada tubuh daging kan, karena daging dan darah tidak boleh masuk ke surga. Nah ini abang nanti terserah sih mau milih yang mana ya kan. Itu adalah pilihan. Apa bahasa Inggrisnya bang Greg? Hidup adalah pilihan. Abang begini nanti terserah sih. Karena dibangkitkan dengan roh. Terus kalau yang di Muslim bagaimana? Oh seperti sekarang bang, tubuh kita kan Kayak manusia utuh. ya emang manusia lah kita bang, kodrat kembali lah. Ada pikiran hak bebas masih ada? Nggak ada lagi bang, mana ada. Oh tidak bebas nih. Berarti Free will itu hanya diberikan di dunia bang, sebagai aturan kita memilih yang baik dan yang buruk. Nah kan gitu. Nah kalau di surga nggak ada lagi aturan, nggak ada. Sama lah seperti anak bayi tadi, anak balita gitu bang, ibaratnya seperti itu, walau bisawab ya. ya, tidak ada aturan di surga, bebas. Nggak ada bang. Bah, kalau tidak ada aturan berantakan dong. Nah bukan berantakan, sudah nggak, yang bikin berantakan kan itu pikiran kotor bang. Kan masih ada pikirannya, tetap manusia kan? Iya tapi kan dicabut itu. Contoh aja anak balita, mana ada pikiran kotornya dia bang. Dia pergi bermain kemana-mana, nggak ada dia. Manusia tanpa otak ya di surga. Kok manusia tanpa otak? Berarti anak balita itu nggak ada otaknya. Tidak, kalau di surga kan tidak ada lagi hak bebas kan? Nggak ada bang, sudah dicabut. Hak bebas itu, hak free will itu diberikan kita di dunia bang. Tetapi kalau di surga sudah dicabut itu hal-hal pikiran nafsu ingin
ingin apa sudah dicabut itu. Jadi yang kita rasakan itu hanya kenikmatan, pengen ini, makan ini yang positif gitu. Tapi ya saya nggak tahu ada nggak TikTok nanti ya, itu yang saya lagi tanya, ada nggak dagingnya TikTok. Rumit ya kalau dibayangkan. Pokoknya kita bayangkan aja bang, kita kayak semacam anak bayi, balita aja deh, ya kan? Sudah nggak ada pikiran, maunya yang enak-enak aja, lapar dia makan, ya kan? Mengantuk dia tidur, dia bangun, harus dimandiin, harus ini kan? Lalu cantik-cantik, pakai bedak, pergi bermain, dia pulang main dia makan, nah kayak gitulah, nggak ada pikiran aneh-aneh seperti itu. Kira-kira kalau gitu bang. ya udah lu nikmati aja surga, lu sono ada perang naga. Tantangan. Mana ada tantangan di surga? Aneh-aneh aja bang. Iya. Yang penting Tuhannya dulu bang, dibenerin. Gampang lah itu kesana, kan serahkan kepada Allah yang punya maha penikmat. Itu aja bang. Tuhannya dulu dibenerin. Kalau udah benar semua ya benar, insya Allah kesana. Nah kalau di surga abang kan nggak ada apa-apa, aduh apa nah? Orang yang kita sayangi kita jadi nggak kenal, gimana ngapain? Iya, kalau di Kristen surganya ada kakek-kakek, nenek-nenek. Siapa lagi mau ngurusin Bang Greg? Belum tahu modelnya orang di surga gimana. Roh nggak ada daging, karena di surga nggak boleh ada daging dan darah. Berarti abang kayak gini nanti selesai hidupmu. Dari kalau manusia tanpa keinginan juga ada juga ya. Masa keinginan ya ada, keinginan berarti nggak normal. Ya silakan uniri Pak, nggak normal. Ya manusia itu yang dikatakan manusia normal itu punya hawa nafsu. Kalau orang ada manusia tidak punya hawa nafsu berarti dia tidak normal. Nanti di Begitu. surga tetap. Iyalah kalau saya tidak punya keinginan ya saya tidak mau lihat, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau bergerak, nggak ya mau duduk, mau mati lah. Orang kan berdiri itu karena dia ingin berdiri. Orang jalan karena dia ingin berjalan kan enggak? Betul. Bener nggak? Iya, kayaknya ini masalah di surga. Kalau masih di bumi kan masih masuk akal. Lah, Kalau di surga, berarti di surga orang nggak punya keinginan gitu? katanya nggak ada free will lagi, tidak ada hak bebas. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.